siswa-siswi SMP GKPS 3. Apa kabarnya anak kami semua? Iya, semuanya masih dalam tetap keadaan sehat. Nah, untuk anak kami semua, hari ini kita akan beribadah bersama. Walaupun ibadah kita lakukan secara online dari YouTube SMP GKPS 3. Maka untuk anak kami semua, mari persiapkan dirinya, siapkan Alkitabnya, kita akan memulai ibadah kita. Oke anak kami semua, kita puji Tuhan dengan pujian kita dalam puji syukur. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Mari boleh bertepuk tangan semuanya di rumah ya. Semua kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan Yesus, untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan telah menjaga kami sepanjang malam tadi Tuhan, dalam tidur kami, dan pada pagi hari ini Tuhan kami boleh mengucap syukur, kami boleh menaikkan pujian kami kepadamu. Itu karena kasih Tuhan untuk kami semua. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Tuhan kami beribadah secara online, seluruh siswa-siswi SMP GKPS 3 Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa, sehingga Tuhan, biarpun dimanapun kami berada, setiap perkataan, setiap pujian yang kami keluarkan dari mulut kami Tuhan Yesus, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih bagimu ya Bapa. Kami mau memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang di rumah Tuhan. Walaupun kami tidak bertemu Tuhan saat ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang memberkati kami dalam segala kegiatan dan aktivitas kami, bahkan kesehatan kami juga Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Kami akan memulai, kami akan menaikkan pujian kami kepadamu. Terima kasih bagimu Tuhan. Amin. Naikkan pujian kita kepada Tuhan kembali. Kita mau katakan, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Tuhan bagi lembaga
kami Tuhan Yayasan Pendidikan GKPS, yaitu SMP GKPS 3 Pematang Siantar. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan, di mana masih diberikan kesempatan untuk mendidik anak-anak untuk menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kami, tetap Engkau yang campur tangan. Ajari kami semua Tuhan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SMP GKPS 3 ini Tuhan, supaya kami satu hati untuk mendidik anak-anak yang dipercayakan orang tuanya, dititipkan kepada kami Tuhan untuk mengajari dan mendidik mereka. Bapak yang baik, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman nanti yang ditaburkan oleh hamba-Mu, kepala sekolah kami Tuhan. Ajari Tuhan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman, sehingga yang mendengarkan firman-Mu boleh diubah oleh kebenaran firman, sehingga mereka menjalani kehidupannya di dalam sukacita tanpa kekurangan suatu apapun. Oleh karena itu Tuhan, tetaplah Engkau yang campur tangan. Semuanya Tuhan, juga orang tua, anak-anak didik kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengarahkan, biarlah Tuhan yang mengajari, biarlah Tuhan yang memberikan sukacita, memberikan kesehatan, juga yang memberikan rezeki yang melimpah bagi mereka, supaya mereka bersukacita di dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya, walaupun Tuhan di dalam pendidikan di SMP. Itu Tuhan kerinduan kami, kiranya Tuhan yang campur tangan. Apa yang baik, kami dalam manusia yang lemah tidak luput dari dosa dan kesilapan. Kami mohon ampun Tuhan akan dosa kesilapan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu, layak menerima berkat daripada-Mu, layak disebut anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami akan sambut firman Tuhan, karena Engkau yang berbicara, Engkau yang bersabda, semua yang mendengarkannya boleh diubahkan. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini besok sampai Maranatha. Amin. Baiklah anak kami, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita siapkan hati dan pikiran kita, kita naikkan pujian kita mau katakan, Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Mari siapkan hati dan pikirannya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Katakan, Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan anugerah yang Engkau limpahkan. Terima kasih Bapa jika kami bisa beribadah pada saat ini. Berkati kami ya Bapa, supaya kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, supaya kami dapat menjadikan firman-Mu teladan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami. Amin. Shalom, salam sehat bagi kita semua, terutama untuk anak-anak kami siswa SMP swasta GKPS 3 beserta guru dan pegawai. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah penderitaan Kristus sebagai teladan yang tertulis pada 1 Petrus 2 ayat yang ke-18 sampai 25. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Petrus sebagai Rasul Yesus Kristus mengingatkan kita pada perikop ini supaya kita benar-benar bisa meneladani hidup Kristus. Yesus yang telah lahir ke dunia, kemudian melakukan penyelamatan kepada umat manusia, meninggalkan karakter-karakter yang luar biasa. Kita patut bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang datang ke dunia di dalam Yesus untuk menyelamatkan kita. Penyelamatan dari dosa, penyelamatan dari maut bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jika kita menderita karena perbuatan kita sendiri, karena perbuatan jahat kita sendiri, itu bukan penderitaan yang akan mendatangkan berkat atau mendatangkan karunia. Tetapi jika kita menderita bukan karena perbuatan jahat kita, maka kita akan berada dalam kasih karunia Allah. Karakter-karakter yang telah ditinggalkan oleh Yesus Kristus bagi kita, yaitu karakter yang luar biasa. Walaupun dia ditipu, tapi dia tidak balik menipu. Walaupun dia dicaci, dia tidak balik mencaci. Dia diancam, tapi dia tidak balik mengancam. Dia dihianati, dilecehkan, tapi dia tidak balik mengkhianati dan melecehkan. Dia diludahi, ditikam, diejek, tapi dia tidak balik meludahi. Dia tidak balik menikam, dia tidak balik mengejek. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita harus menuruti teladan yang telah diberikan Yesus Kristus selama hidupnya bersama manusia di dunia ini, supaya kita memperoleh karunia, supaya kita memperoleh keselamatan yang daripadanya. Kita menjadi pengikut Kristus memang bukan hal yang mudah.
Menjadi pengikut Kristus harus orang yang benar-benar mau mengampuni seperti Yesus yang mengampuni. Tidak membalaskan dendam, bahkan tidak membuat kekacauan-kekacauan yang tidak disukai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada sifat mendendam yang membuat kita sakit, baik pihak yang didendam maupun pihak pendendam. Ada sebuah cerita bagaimana dendam itu menjadikan kedua belah pihak menjadi pihak yang dirugikan. Di suatu kota ada seorang tukang bakso dan tukang beca. Tukang beca pada suatu hari belum mendapatkan sewa. Kemudian dia sudah merasa sangat lapar. Dia bilang ke tukang bakso, "Saya mau makan bakso, tolong berikan saya bakso, tapi uang saya hanya 5.000 saja." Tukang bakso berkata, "Saya tidak bisa memberikan bakso lengkap kalau hanya 5.000 saja, karena seperti yang terlihat di steling bakso, di situ ada harga 10.000. Maka saya hanya bisa memberikan kuahnya beserta sedikit mie." Karena sudah merasa lapar, tukang beca mengiyakan, "Baiklah," dan kemudian dia menyantapnya walau dalam keadaan kurang senang. Saudara-saudara, apa yang terjadi kemudian? Keesokan harinya, tukang bakso pulang belanja, minta kepada tukang beca untuk mengantarnya ke tempatnya dengan harga ongkos 10.000. Kemudian tukang bakso menawar, "Nggak bisa 5.000. Kemudian tukang beca bilang, "Baiklah, 5.000 pun jadi." Kemudian ketika jalanan turun, kemudian becak melaju sangat kencang dan hampir jatuh. Tukang bakso bilang, "Pak, direm, tolong direm," gitu. Karena dia sudah takut jatuh. Tapi apa kemudian yang dikatakan oleh tukang becak? Dia mengatakan, 5.000 tidak pakai rem. Kemudian mereka nyungsep jatuh ke parit. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, orang yang membalas dendam membuat kerugian kepada kedua belah pihak. Maka Yesus yang menjadi karakter kita, Yesus yang telah meninggalkan teladan-teladan hidup di dalam kehidupan kita, yang dia langsung mengalaminya, dan dia tidak melakukan dendam, dia tidak melakukan tipu muslihat, dia tidak melakukan pengkhianatan. Itulah yang menjadi teladan kita pada saat ini. Mari berkarakter Kristus, menjadi anak yang patuh, anak yang rajin, anak yang tidak berbohong kepada orang tua, anak yang tidak malas. Kita harus tahu bahwasanya menjadi pengikut Kristus harus benar-benar bisa menjadi teladan, harus benar-benar bisa hidup seperti Kristus. Sebagian orang mengatakan, "Saya ini manusia biasa. Kalau saya dibenci, wajar saya membenci. Kalau saya dikhianati, wajar saya dikhianati, karena saya manusia biasa. Kalau orang baik kepada saya bisa lebih baik. Kalau orang jahat kepada saya bisa lebih jahat." Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang tidak mengenal Kristus pun melakukan hal yang sama untuk itu. Untuk itu saudara, kita harus ingat bahwasanya Allah kita itu adalah Allah yang sempurna. Karena Yesus pernah berkata, "Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga yang sempurna." Jadi mulai saat ini, jangan ada lagi yang mengatakan, "Kalau orang baik, saya juga bisa lebih baik. Kalau orang jahat, saya juga bisa lebih jahat." Itu hanya untuk orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Hari ini kita diajak oleh Petrus untuk menjadi orang-orang yang benar meneladani hidup Kristus, yang benar-benar meneladani karakter-karakter Kristus, supaya kita ikut menjadi orang yang diselamatkan, supaya nyata bahwa kita adalah anak-anak Kristus.
Mari kita bekerja, mari kita berperilaku di dalam masyarakat, di dalam keluarga, di dalam lingkungan sekolah, atau dimanapun yang menjadi lingkungan kita, supaya kita benar-benar meneladani karakter yang telah ditinggalkan Yesus untuk menjadi karakter yang harus kita teladani. Yesus benar-benar menjadi sahabat yang bisa menjadi sandaran kita. Yesus benar-benar bisa menjadi orang yang menolong kita. Maka mari kita menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ketika kita dikhianati pun, mari kita serahkan kepada Yesus. Ketika kita dilecehkan, dibohongi, dan lain sebagainya, mari kita serahkan kepada Yesus, karena Yesus yang luar biasa telah mengalaminya semua, dan Dia menyerahkannya semua kepada Allah. Dia yang memiliki penghakiman, Dia yang memiliki berbagai cara untuk mengalahkan setan, mengalahkan iblis yang ingin menjauhkan kita dari karakter Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, Yesus tidak berbuat dosa, tetapi Ia berani dan Dia sanggup menanggung semua yang dituduhkan kepada kita. Maka mari kita sanggupkan diri kita melalui doa dan permintaan kepadanya, bahwasanya kita juga sanggup melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus selama hidupnya di dunia, supaya kita benar-benar berada dalam damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada kami. Kuatkan kami supaya kami benar-benar bisa menjadi karakter Kristus di dalam kehidupan kami, supaya nyata bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang telah meninggalkan teladan bagi kami untuk kami ikuti di dalam kehidupan kami. Kalau kami mengandalkan diri kami, kami merasa bahwasanya kami tidak mampu, tapi kami yakin dan percaya bersandar kepadamu akan membuat kami kuat, akan membuat kami mampu untuk menjalani semuanya dengan baik, sehingga kehidupan kami nyata berkarakter Kristus di dalam setiap langkah, di dalam setiap ucap kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak kami semua, untuk menutup ibadah kebaktian kita hari ini, kita kembali naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan melalui pujian kita, Satukanlah Hati Kami. Baiklah, kita menaikkan pujian ini dengan sukacita. Kita boleh bertepuk tangan di rumah ya. Gerakkanlah
ibadah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan, oleh karena berkat kasih karunia Tuhan kami telah mendengarkan firman. Ajari kami Tuhan untuk boleh melakukan firman-Mu yang baru kami dengarkan, sehingga firman-Mu itu boleh mengubah kehidupan kami. Bapa yang baik, kami adalah manusia lemah, tidak luput dari dosa pelanggaran Tuhan. Masih banyak Tuhan yang kami rindukan, masih banyak Tuhan yang akan kami terima dan kami minta, tapi Engkau yang lebih mengetahui apa yang perlu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu kehidupan kami. Tuhan, kami akan menyempurnakan doa kami lewat doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah kasih berkat daripada Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa beserta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian hari ini, besok, hingga Maranatha. Amin.